Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang hama tanaman. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fakhrul Yahya, BP 211-02222-028. Yang kedua, Mutia Angelita Aini dengan NIM 2110222023. Mirtisa Ayora dengan NIM 2110222022. Rezi Syarifitri NIM 2110222026. Sylvia Prialni dengan NIM 2110222031. Yumi Kuswita 2110222025. Hama tanaman. Teman-teman udah tahu belum apa pengertian dari hama tanaman? Menurut Wikipedia, hama tanaman adalah organisme pengganggu yang menyebabkan kerusakan secara fisik dan kedalamnya praktis adalah semua hewan yang menyebabkan kerugian pada tanaman. Contohnya pada tanaman padi ada hama tikus. Untuk mengendalikan kerugian yang disebabkan oleh tikus tersebut perlu adanya pengendalian hama. Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Pengendalian hama berumur setidaknya sama dengan pertanian, lantaran petani perlu mempertahankan tanamannya dari serangan hama. Untuk memaksimalkan hasil produksi, tanaman perlu dilindungi dari tanaman dan hewan pengganggu. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian hama. Yang pertama, memantapkan produktivitas yang tinggi dan meminimalisir kehilangan hasil. Yang kedua, melindungi kesehatan produsen dan konsumen. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani. Yang keempat, aman terhadap lingkungan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi produksi. Pengelompokan hama secara umum pertama yaitu kelompok hewan menyusui atau mamalia. Hama dari golongan ini biasanya diisi oleh binatang herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, kerugian yang diperoleh dari hama mamalia ini dapat berupa kerusakan tanaman bahkan meningkatnya risiko gagal panen. Contoh-contoh dari mamalia ini ada berupa tikus tanah, dan rodentia lainnya menyerang tanaman pertanian dan hasil pertanian yang disimpan di lumbung. Beberapa jenis tikus juga menjadi hama di perkotaan dan rumah tangga. Yang kedua yaitu ada kera, mencuri hasil panen manusia, dan yang ketiga yaitu babi hutan menyerang kawasan perkebunan kelapa sawit. Kedua yaitu ada hama serangga. Selain mamalia, golongan serangga juga berpotensi sebagai hama tanaman. Serangga hama dapat menyebabkan kerugian dalam suatu ekosistem budidaya dengan merusak tanaman secara langsung, seperti memakan bagian tanaman serta menjadi faktor penyebab penyakit tanaman. Contoh dari hama serangga ini ada berupa apit, belalang, jangkrik, dan berbagai larva serangga menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Yang kedua yaitu nyamuk, lalat, dan Triatominae dapat menjadi faktor penyakit. Hama lalat buah umumnya menyerang tanaman buah saat musim hujan. Lalat betina akan menusuk buah-buahan dan meletakkan telur ke dalam daging buah. Setelah telur menetas, maka belatung akan memakan buah tersebut sehingga buah menjadi busuk. Yang ketiga yaitu Lymantria dispar menyerang kayu pada usaha kehutanan. Yang keempat yaitu wereng. Wereng ini merupakan sejenis serangga. Tiga yaitu kelompok burung atau aves. Umumnya burung merupakan hewan pemakan biji-bijian yang berpotensi menjadi hama tanaman seperti pagi, jagung, kedelai, dan sebagainya. Ketika hama burung menyerang dalam jumlah besar, maka produksi biji dari tanaman akan berkurang drastis atau bahkan habis. Contoh dari hama burung ini, yang pertama yaitu merpati dan camar, lalu ada burung gagak dan burung lainnya memakan hasil pertanian. Yang keempat yaitu ada nematoda. Nematoda ini merupakan organisme berupa cacing gilik atau cacing gelang. Sebagian besar dari organisme ini merupakan parasit dan dapat dikategorikan sebagai hama tanaman. Lalu yang terakhir ada gastropoda. Gastropoda ini lebih dikenal dengan siput dan siput telanjang yang berasal dari volume molluska. Umumnya hama ini akan merusak daun sehingga menghentikan pertumbuhan tanaman. Ciri umum tanaman terserang hama dan penyakit. Yang pertama, terdapat lubang pada tanah. Salah satu tanda yang dapat terlihat jika hama menyerang tanaman adalah terdapat lubang pada permukaan tanah di sekitar tanaman. Biasanya lubang ini merupakan ulah dari tikus yang berupaya untuk memakan tanaman.
dan tunas yang sedang tumbuh. Untuk mencegah tikus memperparah kerusakan tanaman, Anda dapat memasang perangkap tikus maupun semprotan cairan anti hama. Yang kedua, terdapat banyak semut. Jika menemukan banyak semut, artinya tanaman tersebut sedang diserang oleh hama kutu daun. Semut akan merayap pada tanaman karena tertarik dengan zat manis yang dikeluarkan oleh kutu daun saat memakan tanaman. Untuk mengatasinya, Anda bisa menyemprotkan air dengan selang ke tanaman tersebut. Yang ketiga, daun memiliki bintik. Jika terdapat bintik-bintik pada daun, itu salah satu tanda serangan hama serangga. Serangga yang menyerang daun ini cukup sulit untuk dikendalikan. Untuk mencegah serangan hama ini kembali, Anda dapat menyemprotkan cairan insektisida pada area daun. Yang keempat, ada buah berlubang. Tanda tanaman diserang hama lainnya bisa dilihat ketika buah memiliki banyak lubang yang disebabkan oleh ulat maupun hama lainnya. Biasanya hama serangga yang menyerang tanaman meninggalkan larva yang dapat tumbuh dan berkembang pada tanaman. Untuk menghindari serangan hama pada buah kembali, tutupilah buah dengan plastik ataupun paranet. Dengan begitu, serangga dan hama lainnya tidak dapat memakan buah tanaman. Yang kelima, ada hilangnya tunas dan daun. Tanda serangan hama pada tanaman yang kelima adalah hilangnya daun maupun tunas yang baru saja tumbuh. Ini adalah tanda ketika tanaman sedang diserang ulat. Untuk menghindarinya dapat dilakukan pencegahan dengan menebarkan tepung jagung atau dedak gandum ke dalam tanah agar ulat tidak dapat mencerna sekaligus membuat ulat-ulat tersebut mati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang teknik atau metode pengendalian hama. Yang pertama itu adalah kultur teknis. Kultur teknis adalah cara perlindungan dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang dibutuhkan pengganggu, tetapi sesuai dengan kondisi lingkungan yang dibutuhkan tanaman tersebut. Kultur teknis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya yaitu, pertama, merupakan teknik budaya untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian. Yang kedua yaitu ramah lingkungan. Yang ketiga mengurangi biaya produksi. Dan yang keempat lebih mudah diterapkan atau aplikatif. Selain dari kelebihan-kelebihan tersebut, kultur teknis juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari pengendalian kultur teknis ini, yang pertama, hasilnya tidak dapat diperhitungkan secara pasti dan kurang efektif, sehingga teknik ini harus dipadukan dengan cara pengendalian yang lainnya. Contoh pengendalian hama secara kultur teknis antara lain penggunaan mulsa jerami, penggilingan tanaman, dan sistem tanam serempak dalam satu hamparan, serta penanaman tanaman perangkap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang varietas unggul. Varietas dapat didefinisikan sebagai sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies tanaman yang memiliki karakteristik tertentu seperti bentuk, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, dan biji yang dapat membedakan dari jenis atau spesies tanaman lain dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Jenis varietas menunjukkan cara varietas tersebut dirakit dan metode perbanyakan benihnya, sehingga tersedia benih yang dapat ditanam oleh petani. Varietas merupakan salah satu komponen teknologi penting yang mempunyai kontribusi besar dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani padi. Komponen teknologi ini sangat berperan dalam mengubah sistem usaha tani padi dari subsistem menjadi usaha tani padi komersial. Berbagai varietas unggul padi tersedia dan dapat dipilih sesuai dengan kondisi wilayah, preferensi petani, dan kebutuhan pasar. Galur adalah tanaman hasil pemuliaan yang telah diseleksi dan diuji, serta sifat unggul sesuai tujuan pemuliaan, seragam dan stabil, tetapi belum dilepas sebagai varietas. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan oleh petani dalam kurun waktu yang lama secara terus-menerus dan telah menjadi milik masyarakat serta dikuasai negara. Varietas unggul adalah
galur hasil pemuliaan yang mempunyai satu atau lebih keunggulan khusus seperti potensi hasil tinggi, tahan terhadap hama, tahan terhadap penyakit, toleran terhadap cekaman lingkungan, mutu produk baik, dan atau sifat-sifat lainnya serta telah dilepas oleh pemerintah. Varietas unggul hibrida atau VUH adalah sekelompok tanaman padi yang terbentuk dari individu-individu generasi pertama atau F1 turunan suatu kombinasi persilangan antar tetua tertentu. VUH memiliki potensi hasil lebih tinggi dari varietas unggul hibrida yang mendominasi areal pertanaman padi. Manfaat varietas unggul. Varietas unggul memberikan manfaat teknis dan ekonomis yang banyak bagi perkembangan suatu usaha pertanian, di antaranya pertumbuhan tanaman menjadi seragam sehingga panen menjadi serempak, rendeman lebih tinggi, mutu hasil lebih tinggi dan sesuai dengan selera konsumen, dan tanaman akan mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap gangguan hama dan penyakit dan beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan sehingga dapat memperkecil penggunaan input seperti pupuk dan pestisida. Jenis dan karakteristik dari varietas unggul meliputi yang pertama yaitu varietas unggul baru atau VUB, yaitu kelompok tanaman padi yang memiliki karakteristik umur kisaran 100 sampai 135 HSS atau hari setelah sebar, anakan banyak lebih dari 20 tunas atau rumpun, bermalai agak lebat lebih kurang 150 gabah atau malai. Varietas unggul tipe baru atau VUTB, yaitu kelompok tanaman padi yang memiliki karakteristik postur tanaman tegap, berdaun lebar dan berwarna hijau tua, beranak sedikit kurang dari 15 tunas atau rumpun, berumur 100 sampai 135 HSS, bermalai lebat, lebih kurang 250 gabah atau malai, berpotensi hasil lebih dari 8 ton. Varietas unggul hibrida atau VUH, yaitu kelompok tanaman padi yang terbentuk dari individu-individu generasi pertama atau F1, berasal dari kombinasi persilangan dari dua varietas padi yang memiliki karakteristik potensi hasil lebih tinggi dari varietas unggulan hibrida. Cara pengendalian hama yang ketiga adalah menggunakan pestisida. Pestisida ialah zat kimia maupun bahan jasad renik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Ditinjau dari jenis organisme yang menjadi sasaran penggunaan, pestisida dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain. Yang pertama, insektisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia yang bisa mematikan semua jenis serangga. Yang kedua, fungisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk memberantas dan mencegah fungi atau cendawan. Selanjutnya, ada bakterisida. Senyawa ini mengandung bahan aktif beracun yang bisa membunuh bakteri. Kemudian ada nermatisida, digunakan untuk mengendalikan nematoda. Selanjutnya, akarisida atau mitisida, bahan yang mengandung senyawa kimia, digunakan untuk membunuh tungau, caplak, dan laba-laba. Kemudian ada rodentisida, adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan berbagai jenis binatang pengerat, misalnya tikus. Lalu ada moluskisida, adalah pestisida yang digunakan untuk membunuh moluska, yaitu siput, bekicot, serta tripisan yang banyak dijumpai di tambak. Lalu ada herbisida, adalah senyawa kimia beracun yang dimanfaatkan untuk membunuh tumbuhan pengganggu yang disebut gulma. Lalu ada ovisida yang membunuh telur. Kemudian ada pedukulisida yang membunuh kutu dan tuma. Lalu ada pestisida yang membunuh ikan. Kemudian ada termisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk membunuh rayap. Dampak penggunaan pestisida. Dampak positifnya dapat diaplikasikan dengan mudah. Lalu, dapat diaplikasikan dalam areal yang luas dalam waktu yang singkat. Lalu, mudah diperoleh dan memberikan keuntungan ekonomi terutama jangka pendek. Dapat diaplikasikan hampir di setiap waktu dan di setiap tempat. Lalu, hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat. Dampak negatifnya, kematian musuh alami organisme pengganggu. Kenaikan populasi pengganggu dapat menyebabkan timbulnya resistensi, keracunan pestisida, keracunan terhadap ternak dan hewan peliharaan, keracunan pada ikan dan biota lainnya, keracunan terhadap satwa liar, keracunan terhadap makanan, residu pencemaran lingkungan, dan menghambat perdagangan.
Sekian, terima kasih kami ucapkan dari kelompok 3.